Tapi in average kalau kita pakai kerambu dengan jarak yang kita kasih jarak agak jauhan gitu ya, itu mungkin sekitar 80 derajat sampai 100 derajat Celcius. Gitu, jadi bayangkan hampir setiap hari rambut kita terpapar panas yang sedemikian panasnya gitu. Kan nggak kebayang ya tadi kayak kamu bilang, aduh kayak 27 derajat, 30 derajat aja kita udah musang mangsing gitu ya, panasnya Jakarta. Nah ini tuh kita terpapar hampir setiap hari sekitar 80 derajat sampai 100 dan paling panas di 160 derajat. Itu tergantung. Kalau kita ke sawah, teman-teman media itu kan lebih panas lagi ya, blow dry-nya ya. Nah itu mungkin bisa mencapai sampai 130 derajat Celcius gitu. Minimal ya kalau di sana tuh 130 derajat Celcius. Betul, minimal. Nah, tadi juga Dr. Gloria sudah menjelaskan bahwa ketika rambut kita mengalami proses pemanasan, ada hal-hal yang terjadi nih sebenarnya, bukan cuma yang terus rambutnya yang kita tahu ya memang oke, rambut jadi kering, jadi ngembang, jadi gampang di styling gitu. Nah, ternyata ada proses yang tadi mungkin dokter juga sudah menjelaskan bahwa kadar air dalam rambut kita menguap, itu yang menyebabkan jadi keringnya. Bukan cuma kering yang beneran jadi kering gitu, tapi kering kusam gitu. Kenapa? Karena ternyata di situ juga ada yang terangkat atau yang berkurang, yaitu keratin. Itu keratin itu berarti kan susunan protein dalam rambut ya dok? Ya, keratin itu adalah protein yang membentuk rambut, kuku dan kulit. Ya. Dan protein memang di atas 60 derajat saja sudah mengalami denaturasi, yaitu perubahan bentuk dan fungsi. Di atas 60 derajat? Iya. Berarti kalau catakan itu minimal tadi ada yang bilang di 80. Udah pasti. Pasti ada denaturasi protein itu. Kerusakan berarti ya? Betul, dimana keratinnya itu kadarnya semakin lama tuh semakin berkurang. Apalagi kalau kita gunakan setiap hari. Ya, terus semakin panas alat yang kita gunakan. Nah, proses denaturasi itu semakin cepat. Akhirnya keratinnya di dalam rambut kita yang ada di kutikula berarti kan ya, dok? Jadi kalau kita lihat strukturnya paling luar kutikula ada di bawah korteks, ada keratin. Yang ketiga itu medula. Nah, berarti si keratinnya itu terangkat gitu kan, atau berkurang rusak. Itu yang menyebabkan kemudian rambutnya itu menjadi pecah-pecah atau patah gitu. Jadi sebenarnya ada dampak negatif yang sebenarnya kita paparkan kepada rambut kita setiap harinya supaya tetap terlihat, supaya on terus gitu. Beauty spring, right? Tapi sebenarnya kan zaman sekarang makin canggih lah ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi mencegah, kedua memperbaiki pun sebenarnya bisa, terutama untuk rambut. Dan soalnya makanya dari Elif kita mengeluarkan Elif Hair Vitamin. Nah ini tuh kalau teman-teman, mungkin teman-teman sebetulnya udah tahu ya, Elif Hair Vitamin ini bentuknya di depan teman-teman, kita tuh pionir hair vitamin dalam bentuk soft gel atau kapsul seperti itu. Jadi kita ada dari tahun 2003 gitu. Nah kita hadir saat ini dengan Pro Keratin Complex. Ini bisa dibilang teknologi terbarunya. Betul ya, sebenarnya nggak baru-baru amat, tapi kita mau kembali memperkenalkan sama teman-teman media. Karena sebenarnya Elif Hair Vitamin sendiri kan ada yang morokan, kemudian ada juga yang Pro Keratin Complex. Kenapa? Ini tuh kayak level yang paling lebih advance daripada yang hair vitamin morokan. Karena ya tadi ada satu kebutuhan di mana kita lebih sering mensalin rambut, jadi kita butuh formulasi yang lebih advance gitu. Nah, balik lagi. Tentu harus ada yang dari internal dan juga ada yang anjupa tambahan dari eksternal, mesti balance lah ya. Kalau yang dari internal, yang paling mudah adalah dari memperhatikan asupan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, contohnya ini adalah vitamin yang memang bermanfaat untuk kesehatan rambut. Vitamin A, vitamin A itu kita tahu juga untuk antioksidan dan untuk regenerasi sel termasuk sel rambut. Kemudian ada vitamin C yang sifatnya juga untuk antioksidan dan menguatkan mata rambut. Lalu ada provitamin 5 yang gunanya untuk menguatkan rambut, dan vitamin E yang selain bersifat antioksidan juga untuk membantu supaya rambut lebih elastis. Selain ini sebetulnya ada beberapa kandungan lainnya. Jadi tidak hanya vitamin, kita juga butuh mikronutrien seperti zinc, biotin dan lain sebagainya. Nah, baiknya kita pilih makanan yang sesuai untuk rambut tadi. Contohnya ada di gambar ini. Dan selain apa yang kita makan,
kita juga tentu perlu memperhatikan apa yang sudah kita berikan untuk organ yang kita rasa memang perlu perhatian khusus. Contohnya ya rambut. Kalau nutrisi untuk rambut salah satunya adalah dengan memberikan hair protection di permukaan batang rambut. Nah, protectionnya apa? Salah satunya kita bisa mencari protection yang memang dia selain bisa memproteksi juga bisa membantu untuk meningkatkan stabilitas rambut yang mengandung vitamin-vitamin yang saya sebut tadi. Nah, memang secara internal juga kita konsumsi dan bagus, plus secara eksternal kita berikan juga efeknya double. Ya, jadi misalnya selain kombinasi yang ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B5, juga kita bisa cari kombinasi yang ada kandungan normal oil, jojoba, aloe vera, atau kemiri dan lain sebagainya, ada banyak pilihan. Biasanya kombinasinya nanti tergantung nih rambutnya itu yang mana gitu. Jadi dari internal terproteksi, dari eksternal juga terlindungi. Nah itu dia. Tapi kan ini kan rambut masing-masing ya. Nah, definisi rambut sehat yang pertama adalah rambut yang berkilau. Kemudian permukaannya halus, bagian ujungnya rata, dia nggak pecah-pecah ya, dan kuat. Nah ini sebetulnya bukan definisi yang dibuat-buat misalnya karena beauty gitu ya, tapi memang secara medical ada alasan kenapa rambut yang disebut sehat adalah yang demikian. Kalau dilihat di divisi ini ya, boleh jelasin sedikit? boleh banget dong. Oke, jadi ini adalah batang rambut ya. Batang rambut ini kenapa bisa terlihat berkilau? Itu adalah karena ada sinar, entah itu sinar lampu atau matahari yang menempa permukaan batang rambut. Sinar itu akan terefleksi balik ke mata kita. Kalau permukaannya rata, maka refleksinya juga akan datang serempak, sehingga oleh tampilan mata kita akan tampak seperti rambut yang berkilau. Jadi kalau misalnya permukaannya itu tidak rata, misalnya kebetulannya rusak, maka refleksi sinar yang datang tidak akan seragam. Kalau kita lihat di fisika itu sudutnya berbeda-beda, sehingga tampilannya rambutnya akan kusam. Oleh karena itu penting sekali bagaimana supaya kita permukaan rambutnya itu selalu teksturnya rata. Dan selain itu sebetulnya dengan tekstur yang tidak rata, artinya kebetulannya terbuka, itu sebetulnya meningkatkan resiko kerusakan rambut, karena kutikula itu adalah proteksi utama dari batang rambut. Protection. Jadi kalau dia terbuka, nanti bahan-bahan yang bisa mengiritasi rambut, misalnya manitol, atau misalnya panas dan daging, akan lebih mudah merusak bagian rambut yang disebut sebagai korteks, sehingga nantinya akan lebih fatal. Jadi kan sekarang kan juga banyak ya alat-alat styling kayak Camellia, Catokan itu yang mengklaim kalau mereka tidak akan merusak rambut. Kayak misalnya aku di setiap hari pakai Catokan, panasnya kan 150 derajat, 140 tiap kali gitu kan, meskipun mereka bilang mereka punya proteksi, tapi tetap merusak dong sebenarnya. Oke, jadi efek styling pada rambut ya. Mungkin ada slide yang bisa bantu. Nah, ini salah satu contohnya blow dry. Tapi sebetulnya kan alat styling itu ada bermacam-macam ya. Ada catokan, hair straightener, ada curling iron. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana mendeliver panas ke batang rambut untuk mengeringkan atau men-styling rambut. Oke. Jadi kalau misalnya contoh blow dry ya, pasti paling wajib ya. Nah, blow dry itu cara kerjanya gimana sih? Kan dia mendeliver panas tuh. Panas dari blow dry akan meningkatkan suhu air yang ada di batang rambut secara tiba-tiba. Jadi batang rambut kita ini sebetulnya dalamnya ada molekul air. Kalau kita lihat struktur kimianya ada H2O-nya. Jadi dengan panas tiba-tiba, maka molekul yang ada di dalam air akan menjadi yang tadinya air menjadi uap. Ingat ya pelajaran fisika, panas tiba-tiba cairan berubah bentuk menjadi uap. Uap itu bentuknya apa sih? Bubble kan? Bubble. Nah, bayangin batang rambut kalau dalamnya itu bubble, pasti dia lebih fragile dong, lebih mudah patah. Oleh karena itu, kalau tindakan styling ini kita kerjakan rutin, jarak yang dekat, langsung dekat banget ya, rambut langsung pakai yang optimal
gitu, misalnya dengan umur 1 sampai usia 4 tanpa diberikan koreksi, maka risiko untuk kerusakan rambut otomatis pasti ada. Karena memang secara medically ya jalannya begitu. Oleh karena itu kalau misalnya memang kita harus menggunakan styling dengan kebutuhan pekerjaan atau misalnya ya nggak saya kerja kalau nggak misalnya di styling rambutnya, berarti kita harus extra care untuk merawat rambut supaya tidak terjadi kerusakan rambut di kemudian hari. Nah itu dia, kita harus extra care ketika merawat rambut. Jadi bentuk extra care yang harus diberikan